Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi bersama saya Jarkan Official di kesempatan sore hari ini. Teman-teman, di video kali ini kita menelusuri salah satu tempat atau salah satu benda peninggalan purbakala di era Kerajaan Kediri, teman-teman. Nah, tepatnya di kali ini kita akan mengunjungi salah satu situs bersejarah, yaitu sebuah arca Dwarapala terbesar di dunia, teman-teman. Nah, arca ini berupa satu buah arca yang ditemukan pada tahun 1961 kalau nggak salah ya, teman-teman. Di 1960-an arca ini diketemukan warga, dan letaknya dahulu ini di area pertengahan sawah ya, teman-teman. Di area tengah-tengah sawah, jadi di tengah-tengah perkebunan jagung waktu itu. Nah, arca Dwarapala ini itu yang sekarang dikenal dengan nama arca Totok Kerot, teman-teman. Jadi arca ini merupakan salah satu peninggalan daripada Kerajaan Kediri di era Prabu Jayabaya ya, teman. Jadi Prabu Jayabaya di masa keemasannya itu banyak sekali meninggalkan atau memberikan petilasan bukti-bukti masa kejayaannya di masa itu. Salah satunya yaitu situs Totok Kerot ini, teman-teman. Mitos yang beredar di arca Totok Kerot ini yaitu arca ini merupakan salah satu jelmaan putri cantik dari Lodoyo yang disabdo sama Prabu Jayabaya di masa itu. Dan ada yang mengapresiasikan atau memberikan informasi yang lain ya. Jadi arca Totok Kerot ini merupakan salah satu pendarmaan atau suatu penghargaan kepada putri cantik dari Lodoyo yang masa itu membuat onar di era Kerajaan Kediri. Nah, memang kalau di tempat ini kalau kita mendengarkan cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita yang berdasarkan dari mulut ke mulut, bisa dibilang dengan kata lain apa itu ya, dengan kata lain cerita yang berkembang gitu, berkembang di masyarakat bahwa Totok Kerot ini salah satu sabdonan dari Prabu Jayabaya, dan juga ada yang memberikan informasi kalau ada Totok Kerot ini adalah satu pendarmaan atau sejenis penghargaan atau bisa dibilang monumen ya. Jadi untuk apa itu ya namanya ya, untuk memberi peringatan. Memang kalau kita menyimpulkan daripada asal mula dari salah satu situs seperti ini ya, teman-teman, mungkin ada berbagai versi. Jadi kita nggak bisa bersekuku dengan satu versi, yang penting kita saling menghargai. Itu sedikit cerita, mungkin salah dalam saya menarasikan tempat ini, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya, teman-teman. Untuk ketinggian arca Totok Kerot ini kurang lebih ada 3 meter. Dan untuk lebar 2 meter yang berdiri di atas apa ya, pondasi ya. Pondasinya kurang lebih 2,5 meter, ada 3 meter karo kurang lebihnya ya, teman-teman. 3 meter persegi dengan posisi menghadap ke barat, tangan mengepal. Yang satunya sayang ya, teman-teman, yang satunya potol tangannya, guys. Nah,
penamaan daripada arca Dorongkorot. Dan di apa itu kalungnya dihiasi dengan hiasan kalung yang bermotifkan dengan tengkorak. Jadi hiasan-hiasan di sini atau di arca ini dibunuh dengan tengkorak ya teman-teman. Jadi antingnya dari tengkorak, kalungnya dari tengkorak, dan gelang pada lengannya juga tengkorak. Nah, untuk gelang pada kaki itu berupa naga. Jadi memang banyak sekali bermacam-macam versi daripada arca Dwarapala ini. Untuk mitologinya, arca Dwarapala ini merupakan salah satu arca sebagai arca tolak bala ya. Jadi biasanya arca seperti ini ditaruh di depan pintu gerbang kanan kiri seperti itu. Terus ditempatkan untuk menolak pagebluk, terus menolak bahaya, berbagai macam penyakit tentunya. Arca Dwarapala memang mempunyai arti atau mitologinya seperti itu ya. Dan ini merupakan salah satu arca Dwarapala terbesar yang ada di Indonesia, teman-teman. Dengan ketinggian 3 meter, dengan kebesarannya kalau kita ukur lingkarnya itu mungkin ada 5 meter sampai 6 meter, teman-teman. Pada masa lalu, waktu arca Dwarapala ini ditemukan itu posisinya terpendam ya. Jadi terpendam dalam tanah. Dan ada mitos-mitos yang beredar waktu penaikan arca itu katanya mau dibawa ke Kediri kota atau dibawa ke museum atau dibawa kemana, dan mitos yang beredar tidak mampu mengangkat arca ya teman-teman. Jadi biarpun pakai alat berat, arca ini tidak berguming ya, kemungkinan secara logika karena arca ini besar sekali dan pada masa itu kemungkinan untuk alat berat sangat minim, hanya mengandalkan dengan waktu itu mengandalkan hewan ya. Jadi digeret sama 4 ekor sapi waktu itu, jadi tidak mampu untuk mengubah posisi atau memindahkan posisi dari tempat ini, dan akhirnya tetap ditaruh di tempat ini dan dijadikan sebagai situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Kediri. Tepatnya berada di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri ya. Jadi memang Kediri itu kaya sekali akan peninggalan-peninggalan tempat bersejarah ataupun cerita-cerita bersejarah di masa lalu. Tepatnya karena Kediri dahulunya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Kabupaten Kediri atau di Nusantara ya teman-teman. Ya karena arca ini nggak mampu diangkat, akhirnya dinaikkan saja, sehingga salah satu daripada tangan arca ini terputus. Jadi karena kesalahan atau gimana mengakibatkan terjadi beberapa kerusakan pada arca ini, termasuk tangan kiri putus dan tangan kanannya itu juga rusak sedikit teman-teman. Dan di kepala pas di jidatnya atau di batuknya itu krowak ya teman-teman, krowak entah kenapa. Tapi yang jelas arca Dwarapala ini masih berbentuk dan masih bisa dinikmati di masa sekarang. Jarang-jarang sekali sebuah arca yang peninggalan masa kuno itu masih bisa dinikmati seperti ini. Mungkin hanya ada di tempat ini ya teman-teman.
dari segi ukirannya, terus tekstur tubuhnya, guratan-guratan yang ada di arca ini masih terlihat. Biasanya kalau sudah berumur beberapa ratus tahun itu akan banyak sekali guratan-guratan yang terkikis ya teman-teman. Ini masih terlihat jelas. Memang kalau peninggalan-peninggalan masa kuno di seperti Arca Donokorot ini menyimpan berbagai banyak misteri ya teman-teman. Berbagai banyak mitos-mitos yang beredar, dengan salah satu peziarah yang datang ke tempat ini biasanya itu melaksanakan ritual dengan cara membakar wewangi-wangian seperti dupa, kemenyan untuk mengalap berkah dari leluhur. Arca Donokorot ini memang salah satu benda peninggalan bersejarah yang masih eksis dan dijadikan sebagai nama-nama jalan, nama-nama tempat, dan lain sebagainya ya teman-teman. Merupakan ikon Kabupaten Kediri yang sangat familiar di mata masyarakat, khususnya masyarakat Kediri. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi, dan semoga menginspirasi. Mari kita jaga, mari kita uri-uri, dan mari kita lestarikan warisan budaya yang ada di sekitar kita agar tetap terjaga, tetap terawat, dan tidak tergusur oleh peradaban zaman. Jadi kita nggak akan meninggalkan jejak-jejak leluhur seperti Arca Donokorot ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga saja menginspirasi, mengedukasi, dan menginformasi. Yang jelas semoga terhibur. Saya ajarkan undur diri. Apabila ada salah kata dalam menarasikan tempat ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.